Nah, jadi sekarang kami akan melakukan demo pada Kali Linux. Nah, yang pertama tadi dalam analisis project A, di mana saya akan membuat yang pertama itu untuk kodenya. Nah, untuk kodenya, nah di sini kodenya akan nampak seperti yang diberikan oleh ibu. Nah, karena yang udah tersimpan langsung aja. Nah, setelah itu kan eh, pada kode yang tadi nah, pada kode yang tadi ini kan dia akan menunjukkan cara ini cara misal 16 bab 8 gitu kan membuat implementasi dengan melakukan pengecekan dengan kita mencek pakai eh, coba. Nah, di sini akan dia mengeluarkan peringatan bahwa nggak bisa dia pakai get. Nah, kalau nanti nggak akan salah gitu. Dan selanjutnya kita akan menginput misalnya kemudian memasukkan passwordnya. Dia kita buat project project sorry eh, titik slash project project tadi udah. Nah, nah dia akan memasukkan username dan kita buat username spam A, terus passwordnya spam A. Nah, di sini dia akan untuk spam A-nya itu untuk username dan password kita klik. Nah, dia akan otomatis gagal. Nah, setelah gagal, inilah kalau misalnya artinya dia akan mengalami stack ketika kita input A dan dia akan menyebabkan eh, keras gitu. Nah, untuk uji kerentanan kedua kita akan melakukan command injection di mana kita masuk ke project A. Nah, kalau misalnya kita coba dia sesuai dengan yang udah kita perbaiki, misalnya admin 2 admin, lalu admin 1 2 3 setelah dari yang sudah kami jelaskan di dokumen, nah dia akan berhasil, dia akan password berhasil, login berhasil. Nah, di sini dia menggunakan eh, perintah ke dalam string. Nah, di sini kita akan melakukan uji kerentanan kedua. Yang pertama kita misalnya kita tulis ping, eh, kita masukkan misalnya untuk ping eh, pilihan satu, misal. Nah, ini kita kasih dia kita diminta untuk meminta masukan IP, yaitu misal kita buat 8.8.8.8 untuk Google 8 eh, titik 2. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalnya ls di belakang. Nah, dan ini akan bisa diretas. Di inilah maksudnya eh, bisa dikeluarkan untuk project A. Nah, inilah kerentanan yang kedua itu. Nah, dengan menggunakan print, maka ini akan mengeksekusi apapun yang ada di dalam string tersebut. Nah, ketika misalnya untuk kerentanan ketiga, misalnya kita keluar dulu. Nah, untuk kerentanan ketiga kita coba pakai eh, GDB Project A. Nah, dengan kita menggunakan ini, kita bisa melakukan eh, sebagai berikut. Nah, dia akan eh, mengeluarkan kalau misalnya kita dia
nggak ada, debugging gitu dari project si A. Jadi, si admin dan password admin, ditulis secara keras atau hardcode di dalam kode sumber. Nah, jadi si penyerang itu bisa mendapatkan, eee eee, akses ke source code itu. Nah, di sini kita, misalnya kita buat, eee, run. Nah, dia akan meminta, password dan coba kita buat, eee, secara bebas, tes tes. Nah, dia akan, login gagal. Kenapa ya gagal? Tunggu, eee, project A breakpoint. Oh, sebelumnya kita akan buat dulu untuk, break, strcmp. Nah, lalu kita run. Nah, dia akan meminta kita tes coba. Nah, dia akan, breakpoint, eee, setelah itu kita akan, coba untuk, admin admin, oh, kita coba untuk X S, eee, kita coba, shift lalu RSI-nya. Nah, dia akan mengeluarkan, admin sebagai, username-nya. Nah, di sini kita akan cek RSI dari si username itu. Setelah dapat username-nya itu, kita akan mengulang lagi. Nah, beginilah, hasil dari, eee, demo pada yang bagian project A. Nah, selanjutnya kita akan demo ke bagian yang kedua. Kita akan demo untuk bagian yang kedua. Oke, jadi untuk kerentanan selanjutnya itu di sini kita akan mencoba untuk memakai kupon yang sudah expired nanti di kolom kuponnya. Jadi sini saya sudah berada di web Owas Juice Shopnya. Jadi sini saya sudah login ya. Sini saya akan coba untuk membeli banana juice. Kita add to basket saja. Kita klik. Lalu sini sudah masuk ke your basket. Lalu di sini kita memesan satu banana juice. Kita check out saja dengan harga sekian. Kita add new address. Saya sini belum buat addressnya karena ini cuma uh, lokal saja. Kita asal-asal saja sini. Kita oke, addressnya juga kita ketik saja sini apa adanya. Oke, lalu kita submit. Oke, kita pilih address yang baru saja kita buat. Kita continue. Kita di sini untuk delivery kita bebas saja. Sebagai contoh saya pilih saja ini one day delivery dengan harga 0,99. Oke, jadi di page inilah nanti kita akan memasukkan kuponnya. Di sini ada add a coupon. Di sini nanti kita akan masukkan kuponnya. Bagaimana kita caranya untuk melihat kuponnya? Kita bisa lihat nanti di inspect ya. Kita untuk membuka inspeknya kita Ctrl Shift C, kita klik Ctrl Shift C. Lalu di sini kita ke debugger ya. Oke, kita tunggu saja. Oke. Oke, ternyata sudah masuk ya. Kita sini pergi ke bagian main.js. Oke, jadi di sini dia satu baris ya. Ini susah banget nanti kita lihat. Di sini ada tanda kurung kurawal, kita pencet saja ini.
Oke, jadi dia bakalan berubah ke bentuk yang rapi seperti ini. Oke, jadi kuponnya di mana? Kita cari dulu dengan kata kunci campaign. Nanti bagian kata kunci campaign itu ada. Kita untuk mengetik kata kuncinya kita Ctrl F. Kita ketik saja di sini campaign. Oke, sini ada campaign kupon. Bukan ini yang kita cari, kita cari campaign yang selanjutnya. Kita klik saja di sini next result. Oke, ini adalah kupon-kuponnya di sini. Oke, jadi sini ada kupon yang 2019 ya. Oke, jadi kita coba dan juga di sini ada. Oh ya, di sini juga ada beberapa kupon yang lainnya. Jadi sini kita pakai yang 2019 saja ini. Oke, kita copy saja lalu kita masukkan dia ke kolom kupon. Oke, selanjutnya kita cari campaign yang selanjutnya, kita klik sini next result. Oke, jadi sini untuk line-line ini adalah line untuk menjalankan apa ya, mengeksekusi kuponnya lah ya, bisa kita bilang di sini untuk yang di campaign kupon ini adalah untuk ini adalah variabel yang berisi kupon yang kita masukkan. Jadi nanti ya kuponnya ada 2019, nanti isinya nanti ini akan masuk ke dalam variabel ini seperti itu. Lalu untuk ini client date ini adalah waktu ya, atau ya tanggal di sisi klien. Jadi nanti klien itu adalah laptop kita sekarang ini, laptop yang saya pakai ini adalah itu adalah sisi klien di sini. Oke, jadi itu nanti berisi tanggal client date. Lalu satu lagi variabel yang perlu kita perhatikan itu adalah ini, valid on. Ini adalah date untuk kuponnya. Jadi nanti berisi date untuk kuponnya. Jadi nanti date untuk client date dan valid on ini nanti itu dibandingkan. Jadi nanti bandingkan apakah sama nanti client date-nya ini dengan valid on-nya. Kalau dia beda client date-nya ini dengan valid on-nya itu kuponnya tidak bisa dipakai. Jadi di sini kita ini harus mengubah client date ini, tanggal client date ini untuk persis sama seperti tanggal kuponnya. Oke, jadi coba kita cek ya. Oke, jadi di sini ada yang namanya breakpoint. Breakpoint itu nanti untuk kita mempause eksekusi kodenya, jadi nanti dia terpause seperti itu. Jadi breakpointnya itu kita tinggal klik saja di sini. Kita pilih di line di campaign kupon ini ada line 17.705. Ini saya sudah klik breakpointnya. Kalau belum diklik itu nanti kondisinya seperti ini, bakalan hitam. Kalau diklik dia biru seperti ini. Oke, jadi kita sudah pasang breakpointnya. Lalu di sini kita tinggal klik saja di sini redeem untuk menjalankan eksekusi kodenya. Kita redeem. Oke, jadi sini ada namanya what's expression. Nah, what's expression ini itu nanti dia menunjukkan isi dari variabel-variabel yang kita masukkan nanti ke add expression. Ini saya sudah masukkan duluan ya. Jadi kita coba hapus saja, kita ulangi dari kita bagaimana cara masukkannya. Oke, jadi yang penting di sini kita di campaign kupon ya. Di campaign kupon kita masukkan saja, kita ketik. Oke, kita enter. Kita tambah lagi. Tambahi di client date. Oke, dan satu lagi itu adalah ini, valid on. Kita klik tanda plus, lalu kita bikin valid on. Oke, kita enter saja sini. Oke, jadi nah sudah di line ini ya. Jadi kita coba saja kita eksekusi satu-satu line dengan cara kita di sini. Sorry ya. Oke, tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi kita lanjut saja di sini. Oke, jadi sekarang kita sudah di line ini ya. Oke, jadi cara untuk mengeksekusinya satu baris per baris itu di sini kita tinggal ada sini namanya step over F10. Oke, ini saja yang kita klik sini ya. Oke, jadi sini tampil ya isi dari variabel-variabel ini. Oke, jadi coba kita step over lagi sampai kita dapat. Nah, di sini dia berubah jadi bentuk Unix timestamp. Ini adalah bentuk Unix timestamp ya. Jadi nanti valid online juga nanti bentuk Unix timestamp.
Jadi coba kita cek ya isi of valid on-nya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau client date-nya itu berbeda waktunya dengan valid on atau waktu kuponnya. Jadi sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk mengubah client date atau date di laptop ini supaya sama dengan waktu kuponnya. Jadi untuk kita bisa mengetahui Unix timestamp ini waktunya kapan, kita bisa dulu kita copy dulu di sini, kita bisa convert dia ke bentuk waktu yang kita kenal ya. Kita buka saja di sini Unix timestamp. Oke, kita pencet di sini. Oke, jadi kita copy saja di sini. Maksudnya tempel ya. Kita convert. Nah, jadi ini adalah waktu dari kuponnya. Jadi kita harus menyesuaikan nih. Kita harus menyesuaikan laptop kita sesuai dengan waktu ini. Oke, jadi laptop saya di sini bisa kita lihat di sini ya. Di pojok kanan bawah itu adalah tanggal 2 bulan 12 tanggal 18 dan tahun 2025. Sementara di sini adalah 2019, sudah jauh sekali ya. Jadi bagaimana cara kita mengubah waktu di client atau di laptop ini? Tinggal kita buka saja setting. Kita buka saja setting sini, kita buka setting, lalu pada bagian time and language ya, lalu date in time. Nah, sini kita matikan dulu automatically ini. Oke, lalu di sini ada set date and time manually. Kita klik change, lalu kita sesuaikan waktunya sesuai dengan yang ada tadi di mana? Di sini. Itu adalah Maret 8 Maret 2019 ya. Kita ubah 8 Maret 2019. 8 Maret ya. Kita ubah di sini 8 Maret 2019. Oke. Kita centang di sini lalu kita change. Oke, waktunya bisa dilihat di pojok kanan bawah laptop saya, waktunya sudah berubah sesuai dengan waktu ini saya sesuaikan ya. Oke, jadi kita balik saja di OWASP Juice Shop-nya ya. Coba kita klik saja di sini resume ya. Kita klik resume. Resume untuk mengeksekusinya langsung. Harusnya ini bisa dipakai kuponnya. Atau coba kita eksekusi. Ya, karena tadi isi variabelnya masih yang lama, belum yang baru. Coba kita kembali dulu, kita ulang ya. Kita ulang, continue, lalu add a coupon. Dulu kita copy dulu lagi kuponnya. Sabar, kita tunggu sebentar. Oke, agak lama ya. Oke, jadi sini main.js kita campaign. Oke, ini tadi kupon ya yang kita pakai, kita copy saja di sini. Ctrl C, lalu kita masukkan ke kolom kupon. Lalu kita redeem. Langsung saja kita jalankan ya. Oke, jadi di sini ada pemberitahuannya your discount of 25% will be applied during checkout. Nah, ini tandanya kuponnya sudah berhasil dipakai. Oke, jadi kita berhasil nih untuk memanfaatkan kerentanan yang ada di OWASP Juice ini untuk memakai kupon yang sudah expired dengan cara mengubah tadi date di sisi klien sesuai dengan waktu atau date yang ada pada kupon yang ingin kita pakai. Oke, jadi sini kita tinggal add new card. Di sini kita salsal saja di sini ke number. Oke, 16 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Expire month kita buat saja 12.
Ini kita buat saja 12 ya sini, lalu expire kita beri 84, kita submit. Kita mau ngecek apakah nanti kelihatan kuponnya terpakai. Continue. Nah, sini saya sudah membuat order. Lalu di sini items tadi untuk banana juice itu 1,99, deliverynya ada 0,99, dan ini promosinya adalah kuponnya atau diskonnya yang kita dapatkan, yaitu 1,49. Nah, jadi ya promosinya terpotong uangnya 1,49. Jadi sekarang total price itu 1,49, yang berarti kuponnya tadi berhasil kita pakai. Nah, jadi solusi untuk uh, jadi solusi untuk Owas Juice ini itu adalah dengan menerapkan validasi waktu secara penuh di sisi server menggunakan server side timestamp, agar nanti klien itu tidak bisa sembarangan untuk memakai kupon expired dengan cara seperti saya tadi, dengan mengubah waktu di client side atau di laptop saya. Jadi sekian untuk demo untuk kerentanan kupon expired dari saya. Terima kasih. Selamat sore Bu, perkenalkan saya James Mata dengan NIM 12S216 dari kelompok 15. Jadi di sini saya akan melakukan demonstrasi sebuah teknik penetration pada sebuah website PC Shop. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah captcha bypass, di mana mekanismenya itu saya akan melakukan captcha bypass dengan mengirimkan sebuah customer feedback, di mana customer feedback itu di spam kepada sebuah server OSGC, di mana itu akan menghasilkan sebuah feedback yang sama, dan itu sangat berpengaruh misalkan pada website yang sudah nyata ada sekarang, yang misalkan bisa menyebabkan sebuah jatuhnya bisnisnya karena dia user lain itu membaca spam feedback tadi, dan dia merasa website ini kurang baik. Jadi saya akan melakukan sebuah tes pada sebuah website OAS Shop. Jadi pertama kita buka customer feedback, kita melakukan sebuah customer feedback, nanti dia akan muncul pada sebuah about us. Di sini muncul rating-rating dari orang. Nah, di sini saya akan melakukan tes. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi Burpsuite, bisa kita buka langsung dari sebuah menu pada sebuah Linux. Saya Burpsuite, kita buka, kayak akan muncul pertama kali misalnya ini. Nah, kita akan membuka proxy, lalu kita akan melakukan HTTP history. Jadi setiap kali kita melakukan request akan dilakukan oleh sebuah website-nya. Nah, di sini kita pertama melakukan komen, misalkan pada kita komen sobet dengan rating misalkan 1, hasil captcha-nya yaitu 4 - 22 tambah 46. Nah, sini kita bisa lihat bagaimana si user itu melakukan request pada websitenya dan di respon dari servernya seperti ini. Di sini juga ada terlihat jamnya. Nah, di sini saya akan melakukan spam kepada user feedbacknya dengan membuka kita mengirimkan sebuah request ini kepada intruder, di mana dia akan melakukan pengiriman pada request kepada sebuah websitenya, di mana caption ini itu sama saja setiap kali kita berulang-ulang. Nah, jadi cara kerja dari si WhatsApp ini, kenapa dia bisa melakukan sebuah bypass. Nah, bisa kita lihat nantinya. Nanti kita akan melakukan mengubah payload type dengan menjadi null payloads. Baik, kita mengirimkan misalkan 20 kali. Di sini metodenya itu ada sniper attack.
lalu kita targetnya yaitu legacy OAuth 7 sub tadi. Restore attack. Nah, dia akan mengirimkan sebuah status kode di sebanyak mengirimkan request sebanyak 20 kali. Nah, dia akan mengirimkan feedbacknya. Lalu kita akan bisa melihat hasil dari spamnya itu dari sini. Nah, di sini sudah pada OSDC shopnya scoreboardnya sudah successful challenge captcha bypass submit 10 lebih dari customer feedback dalam 20 second. Jadi kita lihat feedbacknya itu pada sebuah help getting started. Kita bisa lihat di about us, kita bisa lihat di sini bagaimana feedback tadinya yang telah di spam masuk ke dalam website ini. Nah, jadi di sini, nah ini di contohnya, dia akan terdapat pada nama yang sama, Sobet, komentar yang sama dan bintang yang sama, dimana ini sangat berbahaya bagi sebuah website yang sudah digunakan oleh dunia nyata saat ini. Jadi kenapa sih setiap token ini bisa di-bypass? Karena dia menggunakan sebuah token yang sama pada setiap request. Jadi dia itu tokennya itu statis. Jadi setiap token itu setiap kali sesinya berbeda dia memiliki token yang sama. Misalkan ini captcha-nya 6. Jadi setiap kali kita melakukan pengulangan pengiriman, dia hanya melakukan pemeriksaan pada token yang sama. Jadi tidak seperti WhatsApp sebelumnya. WhatsApp sebelumnya menggunakan sebuah token dinamis di mana setiap session yang berbeda itu menghasilkan token-token yang berbeda pula. Jadi saran saya pada sebuah website OSDC Shop ini, jadi bisa disarankan menggunakan sebuah captcha dari outsource, menggunakan outsource-nya itu menggunakan vendor itu menggunakan misalkan API captcha, dan ada banyak lagi sebuah jasa yang menyediakan sebuah captcha agar bisa melakukan membedakan mana robot mana manusia yang turun sebetulnya. Jadi sekian hasil demonstrasi pada sebuah penetrasi menggunakan captcha bypass. Sekian dan terima kasih.